Halo semuanya, pernah nggak sih kalian perhatikan kalau lagi dengerin lagu-lagu yang lagi trending di Spotify atau TikTok sekarang, liriknya tuh terasa kita banget. Mulai dari lagunya Bernadia yang bikin galau seharian, sampai lirik-lirik puitisnya Hindia atau Nadine Hamizah. Gen Z terkenal banget sebagai generasi yang sangat mengapresiasi musik lokal. Tapi sebagai mahasiswa yang juga mengamati perkembangan bahasa di sekitar kita, ada satu fenomena menarik nih di balik melodi yang cadu dan aransemen yang keren. Sadar gak sih kalau gaya penulisan lirik lagu Indonesia zaman sekarang sudah mengalami pergeseran yang masif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Teguh Utomo, mahasiswa Teknik Geodesi Angkatan 2025. Dalam video ini, saya akan membahas pergeseran kebahasaan dan fenomena campur kode dalam lagu Indonesia populer pilihan Gen Z. Selamat menyaksikan. Hari ini untuk memenuhi tugas proyek bahasa Indonesia, kita akan membedah apakah lagu-lagu pilihan gengsi saat ini memperkaya kosakata kita atau justru menjadi tanda perlahan runtuhnya kaidah kebahasaan kita. Yuk kita bahas. Permasalahan yang pertama yang paling sering kita temui di sekitar kita adalah campur kode atau kode mixing. Lagu-lagu pop modern sekarang sering banget mencampurkan bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris dalam satu bait, bahkan satu kalimat. Alasan utamanya biasanya adalah tuntutan rima, estetika modern, atau karena dirasa lebih relate dengan emosi anak muda sekarang. Contohnya kata overthinking yang sering kita digambarkan dalam lirik daripada kata berpikir berlebihan, atau kata bone arise dibanding batasan. Secara sosiolinguistik, musik adalah cerminan masyarakat. Karena gengsi dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan bahasa campuran, para musisi pun mengadaptasi hal itu ke dalam karya mereka agar liriknya terdengar organik. Namun, dampaknya secara kebahasaan adalah timbulnya anggapan terselubung bahwa bahasa Indonesia tidak tidak cukup keren untuk mengekspresikan perasaan emosional yang kompleks. Padahal kita punya punya kosakata yang lebih indah jika kita gali lebih dalam. Permasalahan kedua adalah normalisasi kesalahan struktural. Dalam banyak lirik lagu sekarang, kaidah tata bahasa atau aplikasi atau penyembuhan seringkali ditabrak demi estetika atau ketukan lagu. Salah satu contoh klasik yang terus berulang adalah penggunaan kata merubah yang seharusnya adalah mengubah karena berasal dari kata dasar ubah. Selain itu, singkatan-singkatan bahasa lisan seperti ga, bikin, udah masuk secara masif ke dalam bentuk lirik lagu resmi. Memang betul, ada yang namanya hak penyair atau pencipta lagu untuk mengubah aturan bahasa demi keindahan seni. Tapi masalahnya, ketika lagu-lagu ini didengarkan jutaan kali oleh gengsi secara berulang, terjadi proses kognitif di mana bahasa non baku tersebut akhirnya dianggap sebagai suatu yang benar dan lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa dampaknya buat kita dan masa depan bahasa nasional kita? Ada dua sudut pandang yang bisa kita lihat
di sini. Sudut pandang pertama, sudut pandang optimis. Nah, fenomena ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan dinamis. Lirik lagu yang adaptif membuat industri musik lokal kita merajai pasar negara sendiri. Gen Z lebih suka dengerin lagu Indonesia karena bahasanya terasa nyata. Namun, sudut pandang kedua yang kritis mengingatkan kita jika generasi muda terus-menerus disuguhi bahasa yang rancu dalam produk budaya yang mereka konsumsi, kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia formal dalam ranah akademis atau profesional bisa menurun. Jika kita gagap saat harus menulis esai resmi, tapi sangat lancar saat menulis caption di media sosial yang sifatnya mixing. Kesimpulannya, musik akan selalu menjadi wadah kreativitas yang tidak boleh dibatasi secara kaku. Kita tidak bisa memaksa semua musisi Gen Z menulis lirik seperti Bujangan tahun 1945. Tapi pendengar yang cerdas dan sebagai mahasiswa, tantangannya adalah di diri kita sendiri. Kita harus bisa menempatkan diri, menikmati lagu dengan segala kreativitas bahasanya saat bersenang-senang, namun tetap menjaga kedisiplinan berbahasa Indonesia yang baik dan benar saat berada di ruang akademik dan formal. Mencintai lagu Indonesia modern adalah bentuk nasionalisme baru anak muda. Tapi, menjaga kelestarian bahasanya adalah kewajiban kita bersama. Saya Dimas Teguh Utomo, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Hidup bahasa Indonesia.